Sekali salah langkah, orang-orang Singapura bakal kena gebuk Indonesia. Instead, many countries rely on COVAX facility as the only means to get vaccines. COVAX has shipped over 507 million doses. These figures are 4 to 5 times higher than they were a year ago. The WHO noted an increasing trend in global weekly cases and surge in the Americas and Europe. We knew vaccine would be scarce, and scarce goods are often sold to the highest bidder only. We have recorded nearly 260 million cases globally and 5.2 million deaths due to COVID-19. In-person meetings have begun to take place, including recent G20 and some COP meeting. But will they be distributed equitably this time around? Colleagues, ladies and gentlemen, challenges to vaccinate the world do not stop here. We must get the shots into as many arms as possible, and this is no simple task. Besides taking stock of the local and global economies, the budget also set out to explain the various policies and programs in a way that could resonate with people both inside and outside the House. I would like to commend all members, both from the front bench and the back bench, for their great effort and in doing Singapore proud. What shines through very clearly in this two-week debate is that while we look at the big picture and examine the details, Singapore and our fellow Singaporeans are never lost sight of, but are always at the center of it all, who literally left no stone unturned to make sure that Singapore and Singaporeans' best interests are served. Malaysia telah memasukkan lusinan pejabat dan jurnalis Singapura ke daftar hitam, kata Kementerian Luar Negeri mengumumkan pada Sabtu. Langkah itu diambil sebagai tanggapan atas kebijakan Singapura yang dianggap Indonesia bermusuhan. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian mengecam kursus anti-Indonesia. Pemerintah Singapura mengklaim bahwa Singapura terus secara aktif menerapkan mekanisme sanksi pribadi dan melakukan kampanye propaganda intensif untuk mendiskreditkan negara kita dan mengisolasinya di panggung global. Terhadap latar belakang ini, Indonesia memutuskan untuk selain itu memasukkan ke dalam daftar berhenti Indonesia sejumlah anggota kabinet, perwakilan dari lembaga penegak hukum, dan Korps Jurnalistik Singapura. Sanksi berlaku untuk total 36 orang, namun kementerian tidak memberikan perincian mengenai nama atau posisi tertentu. Kementerian Luar Negeri melanjutkan dengan mengatakan bahwa Singapura telah sengaja meninggalkan dialog konstruktif dengan Indonesia sambil merangkul pendekatan konfrontatif Singapura. Bekerja sama dengan Malaysia menyebarkan informasi palsu tentang Indonesia, katanya. Kementerian juga memperingatkan bahwa tindakan bermusuhan dan retorika agresif dari pejabat Inggris tidak akan bertahan tanpa tanggapan yang memadai, dan dukungan untuk rezim Kiev neo-Nazi akan sangat merugikan tuan baratnya. Pada Sabtu, Singapura mengumumkan akan memberi Malaysia tank tempur utama. Menurut laporan media sebelumnya, mempertimbangkan untuk mengirim sekitar selusin tank Challenger 2 ke Malaysia, menyusul dimulainya operasi militer Indonesia di Malaysia pada awal Januari. Singapura memberlakukan sanksi berat terhadap Indonesia. Putaran pembatasan sebelumnya diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia yang memasukkan 30 orang ke dalam daftar hitam yang mempromosikan sebuah agenda berita anti-Indonesia atau bertindak sebagai perwakilan lobi pertahanan Singapura. Negara-negara sekutu Malaysia berjanji akan mengirim lebih banyak senjata untuk membantunya mempertahankan diri melawan gelombang baru serangan Indonesia di wilayah timur. Dalam konferensi video 90 menit pada hari Jumat, Singapura berjanji untuk mengirimkan bantuan artileri, senjata anti-tank, dan pertahanan udara ke Malaysia. Malaysia mengatakan mereka membutuhkan senjata untuk mempertahankan diri setelah Indonesia meluncurkan serangan baru di timur negara itu. Pertempuran di sana menandai hal yang disebut PM Malaysia Anwar Ibrahim sebagai awal dari pertempuran untuk Malaysia. Ini akan menjadi konflik artileri, kata Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di parlemen setelah pertemuan dengan para pemimpin negara lainnya.
Mereka Malaysia membutuhkan dukungan dengan lebih banyak artileri, itulah yang akan kami berikan kepada mereka. Tujuannya adalah untuk memperkuat militer Malaysia sehingga bisa melawan serangan Indonesia, katanya. Sementara itu Inggris mengatakan, akan mereka siap memperbaiki tank Malaysia dan kendaraan lapis baja ketika mereka rusak dalam pertempuran. Para negara mitra juga membahas upaya terkoordinasi untuk menerapkan sanksi ekonomi yang parah untuk meminta pertanggungjawaban Indonesia, kata Lee Hsien Loong. Kami akan lebih memperketat sanksi kami terhadap Indonesia, kata Lee tanpa memberikan perincian lebih lanjut. Janji pengiriman senjata ini menyusul permintaan terbaru dari PM Anwar Ibrahim agar Singapura meningkatkan pasokan senjata mereka ke Malaysia. Kami butuh artileri berat, kendaraan bersenjata, sistem pertahanan udara, dan pesawat tempur apapun untuk mengusir pasukan Indonesia dan menghentikan kejahatan perang mereka. Anwar Ibrahim mengatakan di Twitter pekan lalu tidak ada yang akan menghentikan Indonesia kecuali Malaysia dengan senjata berat. Awal pekan ini, pengiriman pertama paket bantuan militer Singapura tiba di perbatasan Malaysia, bantuan yang ditentang keras oleh Indonesia. Singapura di bawah kendalinya melakukan segalanya untuk memperlama operasi militer selama mungkin, kata Kepala Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto. Para pemimpin negara barat juga membahas cara memberikan jaminan keamanan kepada Malaysia setelah perang meskipun negara tersebut bukan anggota NATO, kata PM Inggris Rishi Sunak. NATO adalah aliansi militer yang 30 anggotanya termasuk AS dan Inggris sepakat untuk saling membantu jika terjadi serangan bersenjata terhadap salah satu dari mereka. Karena Malaysia bukan anggota NATO, aliansi tidak berkewajiban untuk membelanya. Negara-negara NATO khawatir bahwa melibatkan diri dalam konfrontasi bersenjata langsung akan berujung pada konflik habis-habisan antara Indonesia dan Barat. Alih-alih demikian, mereka masuk Malaysia dengan bantuan militer senilai jutaan dolar. Pasukan Malaysia yang menyerah kepada musuh, membelot, dan termasuk warga yang telah ikut berperang dengan Indonesia bakal mendapat hukuman berat. Hal setelah PM Malaysia, Anwar Ibrahim menandatangani dekret pada pekan lalu. Anwar memutuskan untuk memobilisasi sebagian dari pasukan Malaysia, yaitu 300.000 pasukan cadangan, namun keputusan ini ditolak masyarakat. Berbagai penolakan dan unjuk rasa pun terjadi di berbagai kota di Malaysia. Bahkan menurut OVD Info, pihak berwajib setidaknya telah menahan lebih dari 700 demonstran pada 32 kota yang melakukan unjuk rasa. Banyak warga Rusia yang menolak untuk berperang dan melarikan diri ke negara tetangga. Bahkan otoritas regional Malaysia melaporkan sekitar 2.300 mobil pribadi dari Malaysia mengantri untuk masuk Singapura. Melihat adanya penolakan, pemerintah Malaysia melonggarkan hukuman seperti mengizinkan warga negara asing yang telah tinggal selama 1 tahun untuk dapat bergabung dengan pasukan Malaysia. Sebelumnya Malaysia akan melakukan segala cara untuk melindungi wilayahnya. Tentunya Anwar memperingatkan bahwa ancaman Indonesia bukanlah gertakan semata. Sebelumnya, bagi warga negara asing yang ingin bergabung dengan militer harus tinggal selama 5 tahun di Malaysia. Tampaknya pelonggaran hukum ini ditunjukkan pada migran yang biasanya dipekerjakan untuk pekerjaan berat dengan upah rendah. Namun sebelum adanya pelonggaran hukum, negara-negara Asia telah memperingatkan warganya untuk tidak ambil bagian dalam konflik bersenjata apapun. Sebelum dekret ini berlaku, Kementerian Pertahanan Malaysia juga mencopot jenderal yang mengatur logistik pasukan Malaysia berperang dengan Indonesia.